dari kota Mendoan, kota Purwokerto. Kami kembali menjumpai Anda, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Masih seperti biasa di program Doa Sehati setiap hari Rabu pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan masih bersama dengan kami, saya Vivi Robiharjo dan Bapak Gembala Nono Robiharjo. Dan malam hari ini kita kedatangan tamu spesial. Nanti kita akan lihat sama-sama ya. Oke. Kita akan menunggu siapapun Bapak Ibu Saudara yang sebentar lagi akan bergabung dengan kita pada malam hari ini. Dan doa saya senantiasa Bapak Ibu, semua saudaraku boleh selalu menikmati kebaikan Tuhan dan selalu memandang kuasa Tuhan itu terlalu amat luar biasa dahsyatnya dalam kehidupan kita. Tetap mengucap syukur dalam segala perkara, melihat kebaikan Tuhan dalam segala situasi, dalam segala musim. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia adalah Tuhan Allah El Shaddai, Dia Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita sekalian. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Selamat malam untuk Ibu Yuli Nur Hayati. Selamat bergabung dengan kami, Ibu. Apa kabar malam hari ini? Sudah bergabung dengan kami. Terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya Ibu Yuli Nur Hayati selalu dalam keadaan sehat-sehat selalu dan di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kita akan masih terus menunggu saudara-saudara kita yang nanti akan masuk di belakang Ibu Yuli Nur Hayati. Saya percaya masih banyak orang-orang saudara seiman kita yang rindu untuk bergabung dengan kita malam hari ini. Dan doa sehati malam hari ini seperti biasa menjangkau tidak hanya di kota Purwokerto, tapi juga menjangkau kota-kota yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan kami punya penggemar atau follower setia kami yang selalu mengikuti program acara Doa Sehati ini dari Hong Kong. Biasanya Ibu Wiwin akan masuk hari ini. Apakah dia akan masuk? Kita akan lihat. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah hari ini Bapak Ibu mengalami banyak mujizat dari Tuhan, menerima banyak pertolongan dari Tuhan? Oke, mari kita melihat tidak hanya Tuhan sanggup melakukan hal yang besar, tapi hal yang kecil pun boleh kita mengucap syukur di dalamnya, sehingga kita tahu bahwa hidup ini hanya karena anugerah serta kasih karunia Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadikan kita ahli warisnya, anak-anaknya, kekasihnya melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dialah sang juru selamat kita yang telah menebus kita, dan kita ada sebagaimana kita ada hari ini karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah siapkah saudara untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan bersama dengan kami? Oke. Baik, kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan bersekutu, kita akan bersepakat dengan kita mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Dan kita mau katakan sama-sama bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam hidup ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Selamat malam Ibu Widiasi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak
Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu, kami terima kebaikan-Mu. Sepanjang hari kami diberkati, sepanjang hari kami disertai. Kuasa-Mu melimpah atas kami Tuhan. Kami mau terus memandang salib-Mu, memandang janji-janji-Mu Tuhan. Yesus, firman-Mu yang menghidupkan kami. Kami aman dalam lindungan-Mu. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik. Waktu-Mu yang terbaik Tuhan. Kami berserah Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerjalah di dalam kami lebih lagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Yesus, jamah setiap kami, urapi setiap kami Tuhan. Ya Bapa, ya Bapa. Haleluya. 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 Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Perjalanan hidup kami bersama dan Engkau adalah dahsyat dan luar biasa. Kami telah melihat kebaikan Tuhan. Kami telah melihat tangan Tuhan yang perkasa menopang kami dalam segala situasi. Dan kami boleh melihat hidup kami hari ini dalam penyertaan Tuhan. Dan kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami dimanapun mereka kami boleh berada, yang dipersatukan oleh kasih Kristus. Biarlah Tuhan, Engkau yang akan melawat setiap kami, menjamah kami, para pemirsa yang mengikuti live streaming Doa Sehati malam hari ini Tuhan. Biarlah melalui program ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang diberkati, banyak jiwa-jiwa yang dijangkau, banyak jiwa-jiwa yang Tuhan sentuh dan dilawat Tuhan secara luar biasa dalam hidup mereka, sehingga mendatangkan perubahan dalam kehidupan kami sekalian yang rindu dan haus mencari Engkau. Mari Tuhan, kami mau menyerahkan waktu 1 jam ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan berdaulat atas kami sekalian. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada malam hari ini. Kami berdoa untuk Bapak Aaron,
bagus Tuhan, yang Tuhan sudah kirimkan jauh-jauh untuk datang ke Purwokerto untuk memberkati kami. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendapatkan berkat firman-Mu malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. 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 Salam saudaraku yang dikasih Tuhan malam hari ini. Salam. Nah, salam Bu Wiwin. Sehat semua? Kita malam hari ini bersama dengan Bapak Aaron Bagus ya. Shalom. Domisili sementara ada di Jakarta ya. Sementara Ada di Jakarta. Malam hari ini beliau mau membagikan bagaimana kita sebagai orang yang percaya menjadi seorang pemenang dalam mengatasi malah pergumulan hidup kita. Siapapun pasti punya pergumulan. Tanpa terkecuali orang paling baik sekalipun, dia pasti ada pergumulan. Tapi bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan, mengalami kemenangan, dan akhirnya tidak ada jalan buntu, yang ada jalan keluar. Silakan ya. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Nano Robi ya. Kita Yang dari Hong Kong sudah. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ada yang dari Hong Kong. Ya, Bu Wiwin dari Hong Kong. Oh, Shalom. Bu Widi dari Bandar Bu Lampung. Widi, Ibu Yuli ya. Bu Yuli ini orang Purwokerto. Ini Pak Victor, orang Shalom Pak Victor. Ya. Jadi memang hari ini kita sedikit sharing-sharing aja ya Pak Pendeta ya. ya. Ya, jadi memang saya juga banyak mengalami perjalanan panjang hidup dalam Kristus ini ya Bapak Ibu Saudara. Saya rindu untuk bagikan juga. Siapa tahu pengalaman saya ini juga mungkin malah sedang Bapak Ibu alami gitu ya. Atau mungkin juga kita nggak tahu suatu saat alami. Tapi setidaknya hari ini kalau saya bisa sampaikan mungkin memberi hikmat, memberi pengertian kepada Bapak Ibu sekalian ya, biar kita saling melengkapi gitu di dalam tubuh Kristus ini. Ini kita mau tanya jawab atau langsung share langsung aja ya. Bapak Ibu, saya juga akan bacakan ya sebuah nats untuk Bapak Ibu sekalian, yaitu ada di 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Ini kisah yang menarik Bapak Ibu ya. Jadi saya bacakan ayatnya. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8, sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah membaca ini atau sering mendengar ini, tetapi saya ingin kembali ya menyampaikan. Jadi ada sebuah hal yang menarik di sini tuh, kita melihat ya bagaimana Elia ini takut gitu kepada Isabel.
Dan bahkan dikatakan, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Ada sebuah emosional, ada sebuah kemarahan, ada sebuah keputusasaan gitu ya. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ya, kita lihat sebelum-sebelumnya Elia ini kan, kita lihat, jadi setidaknya Alkitab itu mencatat Bapak Ibu Saudara ada 8 mukjizat yang dilakukan Elia, setidaknya ada itu yang dicatat ya. Dan Bapak Ibu mungkin ingat ya, Elia dia pernah menggandakan roti janda Sarfat, ya kan? Pernah menghidupkan anaknya yang meninggal, menghidupkan orang mati loh. Elia tuh pernah menghentikan hujan selama 3,5 tahun gitu kan. Kemudian dia juga berdoa kan melawan nabi-nabi Baal, 450 nabi-nabi Baal itu dia berdoa agar hujan turun, dan hujan turun padahal nabi-nabi Baal sudah berdoa menggores-gores badannya berdarah-darah sampai kapanpun ya nggak dengar, karena Elia mengenal Tuhan itu dengan baik gitu kan. Terus masih banyak lagi, Elia pun bisa menurunkan api ya, ketika dia berdoa menurunkan api dari surga, membunuh 50 pasukannya Ahab sampai 2 kali loh, jadi ada 100-an. Jadi kalau kita lihat Elia ini manusia biasa, dalam kitab Yakobus katakan gitu, tetapi doanya itu selalu dijawab Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita nggak akan membayangkan ya, Elia yang kita anggap manusia yang super power itu ya, Bapak Ibu Saudara, kok dia takut juga ya, kok dia hopeless juga ya, padahal dikejar-kejar Jezebel. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara baca di pasal sebelumnya, setelah dia mengalahkan nabi-nabi Baal itu, 450 nabi Baal itu, nabi Baal itu semuanya disembelih loh, dibantai sama Elia. Jadi Elia ini, saya juga waktu baca ini kok bisa gitu kan, kok bisa. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, saya meyakini setiap orang ternyata punya, namanya kita masih manusia, adalah perasaan itu ya. Di dalam pergumulan ini kan masalahnya adalah harapan kita, ekspektasi kita dengan kenyataannya ini nggak sama. Disitulah ada pergumulan kan, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, Elia pun mungkin punya ekspektasi sendiri ya, punya harapan sendiri. Nanti harusnya ketika aku sudah melayani Tuhan kayak gini tuh harusnya kayak gini loh. Ternyata yang dia dapatkan enggak, dia dikejar-kejar Jezebel gitu ya. Dan dia merasa takut. Ini mungkin bagi orang yang belum pernah mengalami bingung juga, kok bisa Elia takut gitu. Tapi saya ada sebuah cerita Bapak Ibu Saudara. Saya bukan membandingkan diri saya dengan Elia, bukan ya, tidak. Tetapi saya mengalami apa yang dialami Elia. Bapak Ibu Saudara, kebetulan saya ini punya, yang saya nggak tahu dari dulu, saya itu punya rasa takut kalau saya naik pesawat. Jadi selalu pikiran-pikiran takut gitu-gitu tuh muncul, selalu ada. Dulu mungkin saya bisa menghindari itu ya. Tapi ternyata ketika puji Tuhan saya diterima ya sebagai salah satu ASN di Kementerian Agama, yang mengharuskan saya seringkali ke daerah-daerah ya, di luar Jawa juga. Nah, di situ saya harus naik pesawat Bapak Ibu Saudara. Dan disitulah saya mulai mengerti, di dalam pikiran saya sadar Tuhan tuh pasti melindungi saya Bapak Ibu Saudara. Saya percaya itu. Saya setiap mau naik pesawat tuh jauh-jauh hari saya pasti berdoa karena saya takut. Tapi awal-awal pada waktu itu, ketika saya naik pesawat, kok saya tetap takut? Itu saya bingung Bapak Ibu Saudara. Apa saya ini kurang percaya? Apa saya ini tidak yakin Tuhan melindungi saya gitu ya? Tapi faktanya saya takut dan saya nggak menolak itu. Saya tidak mencoba denial dengan itu. Karena saya tahu ini, saya takut Tuhan. Saya tuh sampai berdoa, Tuhan tolong beri keberanian sama saya gitu. Tapi apakah waktu itu Tuhan langsung beri? Tidak juga. Ada sebuah proses Bapak Ibu Saudara yang menurut saya Tuhan itu kadang apa ya? Ketika saya mengenal Tuhan ya, saya menganggapnya ini bukan saya kurang sopan atau gimana, tapi saya menganggapnya kadang Tuhan tuh caranya membentuk kita itu
dengan komedi gitu ya. Kenapa saya bisa bilang komedi? Jadi karena saya tuh takut naik pesawat, Bapak Ibu Saudara. Pernah suatu kali saya harus mendampingi atasan saya ya, Ibu Dirjen ke Mentawai, yang dimana harus naik pesawat yang kecil, yang isi 12 orang. Nah, luar biasanya lagi, Tuhan ini ya, waktu saya naik itu, berangkat dari Padang ke Mentawai, naik pesawat kecil itu badai Bapak Ibu Saudara. Kanan kiri itu udah putih semua. Semua tuh udah gelap gitu. Sampai saya waktu mau ngerekam, saya berpikir, wah ini kalau jatuh, buat apa rekamannya juga gitu. Akhirnya saya urungkan niat untuk merekam. Saya berdoa aja sepanjang jalan, Tuhan tolong beri keberanian, Tuhan tolong lindungi kami gitu. Jadi ketika saya berdoa untuk sebuah pergumulan saya karena takut, ternyata Tuhan malah beri tantangan gitu ya. Dan saya merasa saya bersyukur gitu. Seperti Elia, ketika Elia takut, Tuhan malah mengirimkan malaikat, ayo bangun, makan ini. Elia minta mati loh. Karena dia udah capek mungkin dengan kemarahannya, dengan rasa takutnya yang dia dikejar-kejar Jezebel. Dia mending mati itu, dia udah minta sama Tuhan, tapi Tuhan nggak mau. Tuhan katakan, ayo bangun. Dikasih makanan malah di padang gurun ya. Dikasih roti bakar, bisa bayangkan Bapak. Ayo, perjalananmu masih panjang, bangkit lagi. Jadi seringkali dalam hidup kita, ketika kita bergumul itu karena kenyataannya nggak sesuai keinginan kita, nggak sesuai ekspektasi kita, seringkali itu terjadi. Nah, hanya masalahnya seringkali orang-orang percaya ini seringkali memikirkan jalan keluarnya tuh sendiri gitu. Wah, aku kayaknya harus gini deh, aku harus gitu deh. Tanpa bertanya sama Tuhan, tanpa berdoa sama Tuhan. Diputus-putusin sendiri aja, dipikir-pikir sendiri sampai pusing, nggak ketemu jalannya, nangis, ya. Tapi nggak pernah mau nanya sama Tuhan, nggak pernah mau minta sama Tuhan. Nah, ini yang seringkali menjadi kita ini tidak bisa menang atau kalah dengan pergumulan itu. Karena kita berpikir dengan pikiran kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam kisah ini kita perlu belajar juga dengan karakter Elia, dengan tokoh Elia ini. Elia walaupun dia dalam kemarahannya, dalam ketakutannya, ketika Tuhan sudah sediakan roti bakar, ayo makan, minum, pergi, perjalananmu masih jauh. Apa yang dilakukan Elia selanjutnya, Bapak Ibu Saudara? Dia makan itu, dia minum itu, dan dia melanjutkan perjalanannya sampai ke Gunung Horeb. Dan selesai, sampai dia gitu ya. Tetapi kalau kita pikir sekarang, berapa banyak orang Kristen yang tidak bertahan dalam pergumulan itu. Dia bergumul, Tuhan kapan ini Tuhan kasih jodoh saya? Udah umur 39 ini Tuhan gak kasih. Akhirnya ada datang, yang jelas bukan orang percaya gitu. Wah, kayaknya apa, udah deh ini aja gitu. Atau pengen bekerja, wah Tuhan aku pengen sekali bekerja, aku capek nganggur Tuhan, capek aku. Dan dia ngerasa kok nggak datang ya, pekerjaan ini nggak datang. Ya sudahlah, mending aku kerja, pokoknya aku kerja lah. Akhirnya pekerjaannya mengharuskan dia meninggalkan pelayanan, mengharuskan dia meninggalkan ibadah, membuat dia tidak bisa memiliki relasi yang baik sama Tuhan. Sebegitu banyak orang-orang Kristen yang saya temui yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tidak bertahan dalam pergumulan itu. Dan bisa saya katakan seperti Elia, kadang kita nggak harus berbuat apapun, Bapak Ibu Saudara. Kita hanya harus diam, berdoa, dan menunggu. Kadang harus gitu aja. Nggak perlu pusing-pusing mikir gitu, kadang nggak perlu. Ada di suatu kondisi itu gitu. Mungkin oke lah, ada waktunya kita memang berpikir, ada waktunya kita bekerja keras, tapi ada waktunya kita duduk diam, dengerin dulu firman Tuhan, dengerin dulu apa kata Tuhan, biar kita bisa melewati segala pergumulan kita ini. Jadi ini yang kita bisa belajar dari tokoh Elia itu, Bapak Ibu Saudara. Dan itu pun yang saya rasa saya alami juga, begitu banyak pergumulan yang saya alami ya dalam kehidupan saya, walaupun saya berdoa gitu, kadang nggak sesuai juga. Saya pernah punya pengalaman, Bapak Ibu Saudara. Saya pernah punya pengalaman ketika saya mau beli rumah,
Saya berdoa tuh, Tuhan beri yang terbaik, nggak bermasalah dan lain-lain. Tapi ternyata setelah saya berdoa, bergumul sambil cari rumah, ternyata saya dapatkan yang jual rumah saya ini problematik gitu, bermasalah. Bahkan saya kan beli rumah dengan perjanjian harus direnov gitu kan. Ternyata dia nggak selesaikan renovnya, tapi dia mau mengambil semua uang saya gitu. Itu saya alami gitu. Dan di mana pertolongan Tuhan? Pertolongan Tuhan saya dikenalkan dengan orang-orang yang kebetulan tepat yang bisa membantu saya gitu ya. Padahal saya berdoanya, Tuhan jangan ada masalah, lancar-lancar aja gitu. Ekspektasi saya segitu. Tapi faktanya ada masalah, dan itu berjalan sampai sebulan lebih gitu, permasalahan itu. Dan dia suka ngancam-ngancam, suka gini, karena dia mungkin punya komunitas gitu ya, sebuah suku yang punya komunitas di Jakarta gitu. Tapi Tuhan tolong gitu ya. Saya nggak perlu ngapa-ngapain gitu. Tiba-tiba saya ada orang-orang kenal yang tergerak hatinya untuk menolong saya, dan selesai masalahnya. Dan saya nggak ngapa-ngapain gitu loh Bapak Ibu Saudara. Saya nggak ngapa-ngapain. Tuhan kirim orang-orang itu, yang walaupun bukan orang percaya yang Tuhan kirim. Jadi dari kisah Elia, dari pengalaman yang saya ambil, saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu Saudara untuk kita belajar untuk duduk diam, kita berdoa sama Tuhan. Karena kadang untuk menang dari sebuah hal dalam sebuah pergumulan tuh, kadang kita nggak harus ngapa-ngapain. Kadang kita harus duduk diam saja, kita berdoa, kita nggak perlu berpikir keras, kita nggak perlu bekerja ke sana ke sini berjerih payah. Kadang nggak perlu seperti itu. Kadang kita hanya perlu duduk diam dulu. Nanti kalau Tuhan sudah beri jalan, baru kita bergerak. Tapi kalau belum, jangan kita pusing sendiri. Akhirnya nanti stres sendiri, kecewa sendiri, sakit hati sendiri, marah sendiri, seperti yang dialami Elia sebelumnya. Tetapi kemudian ketika malaikat datang, ayo bangunlah, makanlah. Dia makan itu, dia bangun, dan dia selesaikan perintah Tuhan. Dia sampai ke Gunung Horeb. Dan kita lihat ending hidup Elia. Elia yang takut mati pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara yang mungkin sering baca, bahkan Elia tidak pernah mengalami kematian karena dia langsung diangkat gitu sama Tuhan. Nah, ini luar biasa. Pengalaman yang dialami Elia ini bisa kita belajar dari situ, kita merenung dari situ. Nah, ini sebuah pelajaran yang sangat penting, yang mungkin terlihat simpel Bapak Ibu Saudara, tetapi sekali lagi ini tidak mudah. Karena kita harus bertarung dengan pikiran kita sendiri. Seperti yang saya alami tadi. Saya naik pesawat takut, walaupun saya sadar Tuhan pasti melindungi, tapi tetap takut. Nah, ini masalah gitu. Tapi ternyata ketika Tuhan proses terus demi hari, ya sekarang saya biasa aja gitu. Naik pesawat ya biasa aja. Karena Tuhan yang menolong. Jadi setiap pergumulan itu kita serahkan saja sama Tuhan. Kita serahkan pada kuasa Tuhan gitu. Dan kita harus hanya duduk diam untuk ini. Gitu Bapak Ibu Saudara. Semoga segala sharing saya ini juga bermanfaat ya untuk Bapak Ibu Saudara. Saya yakin mungkin di lain kesempatan kalau kita bisa bertemu, bertatap muka, kita bisa banyak saling sharing. Saya juga suka mendengarkan banyak sekali sharing juga pengalaman hamba-hamba Tuhan yang luar biasa juga memberkati saya gitu ya. Dan itulah yang firman Tuhan mau sebenarnya, kita sesama tubuh Kristus itu saling melengkapi gitu. Jadi untuk menang dari pergumulan itu, Bapak Ibu Saudara harus berdoa, duduk diam di hadapan Tuhan, tunggu dulu perintah Tuhan apa selanjutnya. Jadi jangan langsung responsif gitu ya kemana-mana, proaktif tapi jangan responsif. Jadi berdoa, tunggu perintah selanjutnya dari Tuhan, atau Tuhan kirim bantuan, baru kita ini. Nah, ini sedikit sharing saya Pak Pendeta, seperti itu. Saya izin saya enggak kuat. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat malam semuanya. Selamat malam untuk Pak Victor, Pak Stephen, Bu Wiwin, Mbak Widi, ya, Bu Yuli, dan siapapun yang sudah bergabung malam hari ini. Saya percaya bahwa setiap kita punya pergumulan masing-masing. Tapi percayalah bahwa pergumulan yang kita alami itu Tuhan sudah ada di sana, ya, karena Tuhan sudah membuatkan jalan keluar.
Terlebih saudara harus memasuki masalah-masalah yang datang bukan dihindari tapi dihadapi. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau malam hari ini kita jumpa dengan hambanya ya yang punya pengalaman hidup ya, yang punya kesempatan untuk diberikan kepercayaan oleh Tuhan menjadi seorang ASN, menjadi orang yang berada di barang bagian di Kemenak ya Pak ya. Iya, di Kemenak. Ya. Tidak semua orang punya kesempatan yang sama, tapi beliau mendapatkan kesempatan, kepercayaan, promosi dari Tuhan bisa ada di bagian itu, saudaraku. Jadi bukan sebuah kebetulan, tapi ada maksud Tuhan menempatkan kita di mana kita harus bekerja. Ya. Dulu yang buatkan kaos remaja di sini kan? Oh iya. Masih ingat ya? Iya. Ya, dulu pernah buatin desain dan kaos untuk anak-anak muda tempat kita. Ya kan, itu jauh-jauh sebelum jauh sekali waktunya. Belum terpikirkan. Belum terpikirkan untuk masuk terjun dalam pekerjaan yang sekarang. Ya, salam untuk Mas Prima yang kemarin berkhotbah di GBS Petoran ini ya. Prima ya. Ya. Salam ya, selamat malam. Shalom. Oke. Sedikit bincang-bincang kita sebelum ya untuk berada pada posisi yang sekarang ini, berapa lama penantian atau harapan menjadi sesuatu yang tadinya tidak terbayangkan menjadi sesuatu yang sudah Tuhan positifkan, kita berada di tempat yang sekarang ini. Berapa lama? Jadi itu saya ingat ya Pak Pendeta, Ya. saya lulus kuliah karena saya kuliahnya kan telat ya. Ya. Itu tahun 2019. Waktu lulus saya belum punya niat tuh Pak. Karena memang saya kuliah teologi ya itu untuk memperlengkapi diri sebenarnya, bukan untuk ngelamar PNS. Belum kepikir sama sekali. Ya. Belum nggak terbayangkan untuk jadi ASN. Tidak terbayangkan. Kemudian saya ingat waktu itu Natal akhir tahun 2021. 2020. Saya berdoa waktu itu Covid kan Bapak Ibu. Ya. Saya 2020 saya nikah bulan Februari awal tuh Pak. November anak saya lahir. Itu 2020. Nah, dalam perkembangannya kan saya mulai melihat, saya juga dulu pengen punya pelayanan sosmed gini Pak. Cuma waktu itu belum ada dana. Nah, disitulah saya mulai terpikir Pak, apa ya pekerjaan yang saya bisa melayani, didukung pekerjaan saya, tapi pekerjaannya jangan yang terlalu berat, ya, yang menyita waktu gitu. Ya jawabannya PNS gitu. Nah saya ingat waktu itu tahun 2020 saya menulis itu dalam di gereja di Solo itu kan biasa kami ada biasa itu menulis kayak doa Pak. Ya. Pak Pendeta. Menulis doa dan saya tulis di situ saya jadi PNS. Walaupun sebenarnya doanya lengkapnya jadi PNS di Solo Bapak Ibu Saudara. Oh. Permintaannya sih di Permintaannya Solo. di Solo. Tapi setelah 2020 akhir itu saya tulis, ada tes PNS dibuka tahun 2021. Itu tes pertama yang dibuka setelah masa Covid. Mendaftarlah saya tahun itu. Pertama kali saya karena lulus 2019. Saya melamar, saya udah nothing tulus saja Pak. Kalau diterima ya Syukur. Kalau enggak ya mungkin Tuhan sediakan yang lain gitu. Jadi dalam satu tahun itu saya berdoa, dan pengumumannya itu saya ingat banget malam Natal tanggal 24 Desember itu Pak. Kado Natal dong. Kado Natal terindah itu biasa. saya, bapak saya kabari, Pak saya keterima PNS. Nangis bapak saya waktu itu. Iya. Saya pun berkaca-kaca karena itu kado Natal
yang indah gitu ya. Tapi sebelum melakukan lamaran atau memasukkan berkas menjadi seorang ASN itu tadinya punya kesetiaan melayani nggak, Iya, saya puji Tuhan ini sudah bergabung ya. Bapak Pendeta? Bapak Pendeta Gembala. ini Bapak Pendeta Musi Teja ini salah satu bapak rohani saya di gereja di Solo ya. Ya, salam Pak Musi. Salam. Sampai ketemu di Solo. Ya, saya bertobat tahun 2011 dan setelah 2011 itu saya mulai kuliah teologi juga dan mulai melayani juga Pak Pendeta. Baik di persekutuan awalnya, dan waktu itu karena saya baru bertobat saya masih cari-cari gereja. Ya. Ketemulah saya dengan Pak Pendeta Musi Teja dan istri ya, dengan Ibu Anggraini Teja. Pak Musi orangnya baik ya. Oh, itu orang setia. Saya Halo, kalau si. belajar ingat, kalau orang bilang first impressionnya Pak Pendeta Musi apa? Setia Pak. Iya. Itu yang saya belajar banyak dari beliau ya. Jadi di situ saya juga belajar, saya bertumbuh juga melayani di gereja itu Pak. Saya mula-mula jadi singer di gereja itu sampai jadi WL, sampai dipercaya membawakan firman, yaitu di situ saya terus dari 2011 itu saya ingat, saya terus Tuhan tuh pelan-pelan proses saya. 2011 saya bertobat. 21 Mei 2011 saya masih ingat, itu saya terima Yesus tuh tanggal itu 21 Mei 2011. 2011 masuk ke tempatnya Pak Musi 2000. Mungkin sekitar 2013 saya lupa ingat karena sempat pindah-pindah gereja waktu itu Pak. Ya. Puji Tuhan saudaraku ya. Bersyukur ketemu dengan orang yang tepat. Iya. Dan orang yang tepat sehingga bisa memberikan minimal arahan bahwa kesetiaan itu sesuatu yang penting. Iya. Bukan hanya sekedar penting, tapi kesetiaan itu sesuatu yang mendesak. Kalau penting belum tentu mendesak. Iya. Ya kan? Kalau mendesak sudah pasti itu Penting. Nah, saudaraku, sesuatu yang mendesak atau urgent itu perlu kita pegang supaya apa? Kita menjadi orang yang layak dapat dipercaya. Sehingga pergumulan kita demi pergumulan kita, ya, kalau kita mempercayai Tuhan, maka kita bisa mempercayai kebenaran firman Tuhan ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena ketika kita berada pada posisi di pihaknya Tuhan, maka di situ Tuhanlah yang menghandle, ya kan? Tuhan sudah ada di hari depan. Tidak pernah terbayangkan untuk menjadi seorang ASN, tapi Tuhan sudah tetapkan dan posisinya tidak sesuai dengan kehendak kita, domisili kita, dan harus pergi ke Jakarta, saudaraku yang dikatakan. Sama dengan saya, ya, saya harus pergi ke Purwokerto, ya, dari Lampung ya. Dari Lampung yang keluar dari zona nyaman, yang sudah dipetakan bagaimana mengerjakan sesuatu di kota di mana kita bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun ada di situ. Kita bisa memetakan mana tempat yang strategis untuk mendapatkan ini ternyata cuan, ya kan? Tapi Tuhan kiring ke tempat yang dikatakan padang gurun. Ya, padang gurun kan? Ya. Kalau dulu pelayanan sekali ibadah itu bisa 400 orang, nggak pernah nangis. 400 orang mau nangis ngapain? Sukacita, haleluya. Nah, itu 3 kali ibadah, 4 kali ibadah. Minimal 300 orang. Sekali ibadah. Ya kan? Nah, ketika kita keluar, ya, dalam satu kota itu, ketika kita keluar masuk sebuah rumah makan, keluar sudah lunas. Ya kan? Kenapa? Lah kan kita dikenal sama mereka, sementara kita nggak mengenal mereka satu persatu. 300 orang, 3 kali ibadah, 4 kali ibadah. Apakah kita bisa memahami satu-satu wajah? Tidak mungkin. Nah, ketika kita masuk ke sebuah tempat, orang mengenali kita dan kita belum tentu mengenali mereka. Tapi itulah, kita tidak
diberikan kenyamanan yang terus-menerus supaya iman kita itu tetap mengandalkan Tuhan. Ketika saya digiring punya pergumulan, harus melayani di sebuah kota yang bernama Purwokerto ini, ya. Untuk apa? Menajamkan apakah saya itu benar-benar mempercayai Tuhan dan setia kepada Tuhan. Kalau tidak, ya, pasti kita akan melarikan diri dari kenyataan. Betul tidak Betul. kira-kira? Betul. Kenapa? Tidak sesuai ekspektasi kan? Tidak sesuai. Iya, tidak sesuai ekspektasi. Iya. Bisa apa bersungut-sungut, Tuhan kenapa aku dibawa ke tempat ini? Dan bahkan ada beberapa kenalan saya Pak Pendeta, Hmm. itu katakan dia tahu sebenarnya mau Tuhan gini, tapi aku nggak seneng. Mm-mm. Jadi ya udah aku nurutin mauku aja. Jadi dia Hmm. sebenarnya ngerti itu bukan jalan yang dimau Tuhan, tapi Iya. sengaja karena nggak mau Menolak. Ada yang seperti itu. Ya. Sesungguhnya saudaraku, pergumulan yang kita alami, bagaimana supaya kita menang atas pergumulan kita, bagaimana kita mau belajar menselaraskan keinginan kita terhadap keinginan Tuhan. Lah kalau keinginan kita tidak selaras dengan keinginan Tuhan, maka ujung dari pergumulan kita itu adalah penderitaan dan kesusahan. Betul tidak kira-kira? Tapi ketika kita belajar mengikuti menselaraskan keinginan kita dengan keinginan Tuhan, ujungnya puji Tuhan, kan gitu kan? Bersyukur. Nah, walaupun ya kan, kalau orang bilang ikut Tuhan selalu manise, itu tuh tidak 100% benar, karena hidup ini ada siang, ada malam, ya kan? Dan ada dingin, ada panas. Nah, tidak mungkin panas 24 jam, tapi ada sekali-sekali panas, ada sekali-kali dingin. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tidak selalu ya hidup kita itu membuat kita senang, tapi bagaimana dalam ketidaksenangan, ketidaknyamanan kita tetap punya rasa senang, ya kan? Di Purwokerto ya dulu aku menganggap Tuhan salah. Berharapnya gitu. Salah. UMR pada waktu saya datang ke Purwokerto 2012 itu 800.000. 2018. 2012. Oh 2012. 2012. UMR Kota Purwokerto itu 800.000. Sementara untuk mendapatkan uang 100.000 itu sudah seperti 1 juta Itu. waktu itu. Ya, persembahan sekali ibadah, saya buka namanya, buka apa namanya? Buka. Rahasia. Oh, buka dapur. Buka dapur. Ya kan? 2012 sekali ibadah persembahan yang masuk itu kurang lebih 70.000 Sekali. Nah, ibadah ya sekali itu. Bukan 3 kali. Bukan 3 kali yang 400, yang dari 3 kali 400 minimal ketemu dengan orang 1.200 satu hari itu. Tiba-tiba cuma ketemu orang 25. Cuma berapa persen itu ya? Nah, yang tadinya ya sekali berkat tempelan Salam tempel. ya salam tempel ya, di sini masuk saldo, masuk kas, nilainya kecil ya. Sementara pada waktu itu bayar listrik 125.000 sebulan. Bayar yang nunggu gereja 150. 275 total. 275. Untuk kebersihan anggap aja lah 100. 375.
Sementara 70 kali 4 berapa, Bang? 70 kali 4 cuma 280. Itu surplus apa minus? Minus. Nah, pergumulan. Tapi bagaimana pergumulan ini menjadi sukacita ya, ketika kita menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Apakah saya mau taat atau mau melarikan diri? Lah minusnya dari mana? Ya kita tombok. Pada waktu itu kerja Pak Pendeta? Enggak. Enggak. Enggak kerja ya. Enggak kerja. Nah, pada akhirnya kerja apa saja saya lakukan. Pemungut rongsok, botol-botol bekas kita kumpulin, kita jual, ya. Terus jualan power clean punyanya GBIS generasi pilihan, power clean cairan pembersih, mulai dari sabun, ya pencuci pakaian, multo dan kawan-kawan itu. Saya keliling tiap hari dari satu rumah makan ke rumah makan lain untuk menawarkan barang itu. Itu kurang lebih 2 tahun. Ya kan? Kemana-mana bawa kresek untuk mengutin botol bekas. Keliling kotanya ke survei tempat tong-tong sampah tiap pagi sebelum orang ya keluar berlalu lalang. Saya sudah duluan keliling kota untuk mencari barang-barang yang bisa dipakai di tong-tong sampah penduduk. Keliling tiap pagi. Apa yang bisa saya manfaat dipungut. Kalau nanti kurang percaya saya kasih tunjuk barang-barang yang saya pungut sejak 2012 itu masih ada sampai hari ini. Tidak saya buang. Tidak dijual. Tidak, saya pakai properti untuk menghias ibadah. Oh iya. Luar biasa. Nah, ini masih ada nih satu bekas-bekas ini celengan-celengan. Mana ada di sini ya celengan-celengan model kayak gitu. Itu celengan tahun 2012. Itu dari Jakarta bawanya. Ya kan? Ada banyak lagi. Nah, ada banyak kan nih. Ini rongsok semua deh. Sony itu juga. Iya. LG Bapak Ibu. Masih banyak lagi yang Banyak lain. lagi ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, itulah bagaimana kita menciptakan sesuatu yang dianggap tidak berguna menjadi berguna. Tuhan tolong ya, kalaupun kita jadikan duit jadinya berapa, tapi Tuhan tahu bagaimana menolong kehidupan kita melalui orang-orang yang Tuhan kirim, seperti Elia yang ditolong oleh burung gagak toh? Nah, di Sungai Kerit itu. Iya, Yang ini dibangunkan malaikat langsung. dimangkonkan malaikat mangkuk. Langsung dikasih roti bakar sampingnya. Wah, sampai merinding saya ketika dikasih roti bakar itu. Malaikat. Luar biasa. Bugem sudah muncul. Oh. Ibu Gembala. Shalom. Salam Pak Anggra, ya, salam Bu Jovita. Nah, ini pengusaha sukses ini kayaknya ya. Jovita sepatu grosis ecer ya. Nah, di situ Bisa grosir bisa ecer. bisa grosir bisa ecer. Ya, luar biasa. Itu mantan orang-orang yang ada di GBS Purwokerto yang sudah diaspora ke tempat-tempat kota-kota lain. Ya, puji Tuhan. Jadi ada yang berdampak dari tempat ini. Sepertinya dulu kita menganggap bahwa yang kita lakukan ini sia-sia. Tapi ada banyak orang terberkati walaupun kita cuma ngobrol berdua, bertiga seperti ini, menggunakan layar handphone, menggunakan Facebook dan masuk di YouTube. Oh, tapi ada satu pertanyaan saya Pak Pendeta. Iya. Berapa lama Pak Pendeta berpikir bahwa apa yang Pak Pendeta lakukan ini sia-sia tuh berapa tahun Bapak berpikir itu? Sampai akhirnya sadar, oh enggak loh, ini ternyata berkat loh. Saya tadinya merasa kecewa ketika yang mengikuti kita live pelayanan live streaming ini, jemaat kita nggak ada yang nongol. Satu pun.
Saksinya di sini ada nih. Ya, Bu Yuli dan Pak Victor. 3 di sini. Iya. Semuanya orang luar kota, orang luar pulau. Dan mereka punya kesaksian bahwa mereka diberkati. Gitu. Di tempat sendiri tidak punya arti. Sempat down. Apakah kita tutup? Ya, menghabiskan kuota. Betul. Ya, kalau kita live 1 jam itu paling tidak minimal 2 giga plus 2 giga ketika plus upload di YouTube. 4 giga. Nah, 4 giga itu kalau pakai kuota tri 23.000, 25.000. Iya. Anggap aja 30.000 Tiap minggu. sekali tayang. Sekali tayang. Enggak, maksudnya itu tiap minggu dilakukan. Tiap minggu. Dan bahkan kita pelayanan seperti ini bukan hanya doa sehati, doa Selasa malam live. Oh, live juga. Kita live kan. Terus hari Minggu live. Sore di Pemuda kalau saya kuat live lagi. Minggu sore. Iya. Terus nanti Sabtu latihan saya livekan lagi. 5 berarti. 5 Itu kali. yang bisa kita hitung dengan jari. Iya. Nah, kalau kita di jalan, kita di tempat tertentu, belum masuk dalam 5 jari ini. Iya. Oke. Karena dibatasi durasi, saudaraku. Sebenarnya asik ngobrol seperti ini. Ya, pengalaman hidup bersama dengan Tuhan yang tadinya kita tidak suka, tapi ketika kita sadar bahwa Tuhan menempatkan kita di satu posisi, di suatu waktu, ya, di suatu tempat tertentu, karena Tuhan punya maksud dan tujuan. Ya, hari ini saya ada di Purwokerto, hari ini saya melakukan seperti ini karena Tuhan mau saya bertemu dengan saudara yang jauh-jauh. Yang tadinya saya tidak kenal, ini kakak Jovita ini saya nggak kenal, dia temannya istri saya. Ya kan? Ya. Terus yang ini Bu Widi Asih ini jemaat yang dulu mula-mula saya ada di Tulang Bawang di Lampung. Itu di Tulang Bawang, Sumatera Selatan, Lampung ya. Ya, Sumatera Selatan. Kalau dulu Lampung Utara ya. Lampung Utara. Lampung Utara. Sekarang Kabupaten Tulang Bawang. Di unit 2 posisinya. Saya dulu di GKSBS, tempatnya Mbak Widi Asih ini. Bisa ketemu sekarang. Nah, bisa ketemu dengan Mas Prima yang ada dari Riau kan? Iya. Di Riau. Baik, saudaraku. Karena durasi, kiranya kita sudah bersyukur bisa ketemu dengan Pak Bagus malam hari ini. Tapi saya percaya semua itu karena Tuhan sudah atur semuanya. Dan kita akan berdoa untuk orang-orang yang sudah bergabung, baik saat ini ada di Facebook maupun ada di channel YouTube kita. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan di tempat yang tepat, sehingga Tuhan di situ berada di garda terdepan. Dia yang akan menopang hidupmu, dia yang akan memprotek hidupmu, dia akan memelihara hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa malam hari dengan segala ungkapan syukur kami. Siapapun yang sudah bergabung dalam live doa sehati ini, kami berdoa berkat kemurahan-Mu terjadi. Apa yang menjadi pergumulan saudara-saudara dijawab Tuhan, diberikan solusi, dan sukacita demi sukacita, penghiburan demi penghiburan, kesembuhan dan kesembuhan, jalan keluar dan jalan terjadi atas hidupmu ketika engkau setia kepada Tuhan. Berdoa untuk Bu Yuli, berdoa untuk Pak Victor, berdoa untuk Bu Widi, berdoa untuk Bu Wiwin, berdoa untuk Pak Stephen, Mas Prima, ya, berdoa untuk Pak Musi, berdoa untuk Bu Anggra. Kiranya berkat kemurahan Tuhan menjadi
bagianmu di dalam berkat nama Yesus. Ketika engkau percaya, mukjizat itu pasti terjadi. Hari ini maupun hari besok. Dalam berkat nama Yesus, engkau yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Engkau yang sudah bergumul dengan rumah tanggamu, Tuhan pulihkan. Engkau yang bergumul dengan pekerjaanmu, Tuhan tolong. Memberikan keberuntungan demi keberuntungan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya Tuhan Yesus berkuasa atas hidup kita dan sanggup memberkati hidup kita. Katakan amin. 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 Shalom semuanya. Jumpa lagi di waktu dan kesempatan yang sama. Mungkin di lain waktu Pak Bagus bisa kirim video saja. Siap. Ya. Salam.